sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Arya M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada orang Malaysia yang masih merasa tidak puas atas terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Dan dia merasa kalau Malaysia itu sangat dirugikan sekali. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Oke teman-teman, ya demikian pendapat dari netizen Malaysia yang sepertinya merasa tidak puas atas terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Dan menurut dia, kalau ini sangat merugikan Malaysia karena dikhawatirkan mengganggu bagaimana Malaysia bisa mempromosikan budaya Melayu Malaysia. Oke teman-teman ya, untuk hal ini ya, UNESCO dalam pertimbangannya untuk bisa menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya tentunya tidak mudah ya, ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya bahasa Indonesia mempunyai penutur yang lumayan banyak. Ini dipisahkan dari bahasa Melayu yang dipakai Malaysia. Memang benar akarnya sama, tapi secara perkembangannya sekali lagi ini yang sangat mencolok sekali, sangat berbeda sekali. Dan mungkin menurut UNESCO bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa contoh, di mana satu bahasa namanya bahasa Indonesia bisa menyatukan, bisa mempersatukan semua suku-suku yang ada di Indonesia. Mungkin ini salah satu pertimbangan dari UNESCO. Dan semua ini tidak terlepas tentunya dari para pejuang bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, ketidakpuasan dari orang Malaysia ini karena pernah ya, mantan Perdana Menteri Malaysia mengusulkan bahasa Melayu untuk bisa dijadikan bahasa kedua ASEAN. Dan anehnya orang ini mengatakan kalau Malaysia harus berkompromi, harus melobi Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai
bahasa ASEAN. Ini menurut aku sangat membingungkan. Seharusnya kalau emang benar-benar mau dijadikan bahasa kedua ASEAN, cukuplah satu bahasa saja, tidak harus memakai bahasa Malaysia, Indonesia. Harus dipisahkan karena masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri. Bahasa Indonesia dipakai di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia dipakai di Malaysia. Ada beberapa komentar dari netizen, tapi kebanyakan ini komentarnya dari netizen Indonesia. Tak bisa bang, karena bahasa Melayu itu bahasa daerah kami di Indonesia. Itu dari Salina. Terus ada lagi dari Boncot ya. Ada nafsumu terlalu besar, tapi gak sadar rakyatnya males berbahasa Melayu. Mending hilangkan bahasa Malay, jadikan bahasa Indonesia. Terus ada lagi dari Rafjas, tidak bisa disamakan bahasa Melayu di Indonesia adalah bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga ada Teura. Di negara sendiri banyak gak bisa bahasa Melayu. Mending benahi dulu di dalam negeri Malaysia. Memang kalau berbicara tentang masalah bahasa di Malaysia, memang kita sering melihat ya video-video dari profesor Malaysia yang membahas tentang permasalahan bahasa di sana. Macam-macam ya permasalahannya. Terus ada lagi dari V, gini bang, di Indonesia berbagai suku dan bahasa. Nah di Indonesia ada suku Melayu. Jadi itu bahasa daerah, bukan bahasa utama. Betul sekali ya. Terus ada lagi Aryasta. Bahasa Melayu berasal dari Sumatera, seharusnya kalian malu mengeklaim. Oke, kalau berbicara tentang bahasa akar, baik Indonesia dari Malaysia memang ya dari bahasa Melayu Riau Johor. Terus ada cerpen horor. Bahasa Indonesia itu gabungan dari bahasa daerah di Indonesia, juga ada campuran bahasa Belanda. Bahasa Melayu itu sama tapi punya arti yang berbeda. Sebenarnya bukan hanya dari Belanda saja, bahasa asingnya banyak dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab dan sebagainya. Terus ada kedai online, bahasa Melayu itu bahasa daerah. Ya daerah Malaysia. Sementara bahasa Indonesia sudah mendunia bahasa utama, ASEAN udah pasti bahasa Indonesia. Ini menurut netizen Indonesia gitu ya. Karena rata-rata ini komentarnya dari netizen Indonesia. Terus ada Ketut Kartini. Nggak bisa pak, bahasa Melayu hanya dipakai oleh suku tertentu saja. Sedangkan bahasa Indonesia pemersatu bangsa Indonesia. Oke, benar ya. Di sebagian saja bahasa Melayu itu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di Sumatera, sebagian di Kalimantan. Terus ada Denny Dan, dia mengatakan di Indonesia ada 33 negeri, bahasa Melayunya beda-beda. Bukan hanya bahasa Melayu Semenanjung, itulah yang dibuat satu bahan resmi untuk Persatuan Indonesia. Terus ada lagi ini dari Cukuruyuk. Bang, saya bilang sekali lagi, bahasa Melayu itu bahasa daerah di Indonesia, bukan bahasa utama. Bahasa utama itu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, demikian sebuah cuplikan video di mana ada netizen Malaysia yang masih merasa tidak puas akan terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Dan dia merasa kalau Malaysia itu sangat dirugikan sekali. Dan juga tadi ada komentar dari beberapa netizen. Oke, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.